lagi belajar manajemen SDM, atau mungkin sedang bekerja di HR, atau bahkan cuma penasaran kenapa ada orang yang cepat naik jabatannya sementara yang lain kayak jalan di tempat saja. Nah, video ini cocok banget buat kamu. Kita akan bahas tentang evaluasi untuk memiliki talenta terbaik, tapi tenang saja, pembahasannya nggak akan bikin kening berkerut terus-menerus. Kita santai saja, tapi tetap masuk materi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ria Angelita sebagai narator pertama dalam video presentasi ini. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah Manajemen Talenta dengan dosen pengampu kami yang tercinta, Ibu Eni Safitri, SPD, MPD. Baik, kita langsung mulai saja memasuki materi yang pertama, yaitu konsep manajemen talenta. Apa sih manajemen talenta? Jadi, manajemen talenta adalah pendekatan strategis untuk menarik, menilai, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan berpotensi tinggi yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap organisasi. Pertama-tama, kita bahas dulu, apa sih evaluasi talenta itu? Jadi, evaluasi talenta adalah proses untuk menilai kualitas, potensi, kompetensi, dan kecocokan individu dengan kebutuhan organisasi. Singkatnya, ini cara perusahaan buat tahu siapa sih yang paling cocok berkembang, siapa yang paling layak dipromosikan, dan siapa yang sebenarnya butuh didampingi biar gak stres sendiri di tempat kerja. Tanpa evaluasi, perusahaan itu kayak jalan tanpa Google Maps. Bisa sampai, tapi ya nyasar dulu. Evaluasi talenta merupakan aktivitas inti dalam pengelolaan sumber daya manusia modern karena membantu organisasi memahami kualitas, kemampuan, serta potensi individu yang bekerja di dalamnya. Proses evaluasi yang baik memungkinkan perusahaan menempatkan karyawan pada posisi yang paling sesuai sehingga menghasilkan kinerja optimal. Memasuki materi yang kedua, yaitu pentingnya evaluasi talenta. Evaluasi talenta penting karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai penempatan, promosi, dan pengembangan karir. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis evaluasi talenta. Yang pertama yaitu ada evaluasi kinerja atau performance evaluation, menilai pencapaian karyawan berdasarkan KPI, target kerja, kualitas output, kontribusi, dan konsistensi dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Jenis yang kedua yaitu ada evaluasi potensi, potential assessment, mengukur kemampuan individu untuk berkembang, kemampuan memimpin, berpikir strategis, dan kesiapan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi pada masa depan. Yang ketiga yaitu ada evaluasi kompetensi, kompetensi assessment, menilai kesesuaian antara keterampilan teknis, hard skill, kemampuan interpersonal, soft skill, pengetahuan kerja, dan sikap kerja dengan standar kompetensi organisasi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi perilaku dan kesesuaian budaya, behavioral, dan cultural fit evaluation, menilai sejauh mana karyawan menunjukkan perilaku yang sejalan dengan nilai inti, budaya perusahaan, serta etika kerja yang diharapkan organisasi. Baiklah, selanjutnya saya Fazira Nuranisya Zara yang akan bertindak sebagai narator kedua dalam penyampaian materi ini. Kami berdua telah menyusun penjelasan yang runtut, jelas, dan mudah dipahami agar materi mengenai evaluasi talenta ini dapat dipelajari secara menyeluruh. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya.
Di sini terdapat tools evaluasi talenta, yang dimana dalam prakteknya perusahaan itu menggunakan berbagai alat ukur profesional untuk memastikan hasil evaluasi objektif dan terstandar. Di antaranya ada 9 box matrix. Ini adalah alat visual untuk memetakan kinerja dan juga potensi. Kedua, itu ada assessment center, di mana ini simulasi kerja untuk mengukur kompetensi secara mendalam. Kemudian ada psychometric test. Ini mengukur aspek psikologis seperti kemampuan berpikir dan juga kepribadian. Kemudian ada 360 degree feedback. Ini adalah evaluasi dari atasan, rekan, bawahan, dan diri sendiri. Kemudian kompetensi framework, yang dimana ini standar kompetensi yang menjadi acuan organisasi. Yang terakhir ada KPI dan balance scorecard, yang dimana ini alat ukur kinerja yang digunakan secara strategi. Nah, dengan memanfaatkan tools ini, evaluasi menjadi lebih akurat dan tidak bergantung nih pada perspektif subjektif. Selanjutnya, pada slide berikutnya, pembahasan ini mengenai model 9 box grids. Ini merupakan cara mengelompokkan karyawan berdasarkan 2 dimensi, yaitu kinerja dan juga potensi. Sehingga perusahaan itu dapat melihat nih secara jelas siapa yang termasuk high performance, siapa yang termasuk high potential, dan area lainnya. Individu yang berada pada kotak kanan atas juga disebut sebagai high performance, high potential, yang dimana ini dianggap sebagai talenta unggul yang mampu memberikan kontribusi besar dan memiliki peluang besar untuk dipromosikan nantinya. Alat ini membantu perusahaan nih menentukan prioritas pengembangan dan juga strategi talent dengan lebih terarah. Kemudian ada kerangka berpikir evaluasi talenta. Kerangka berpikir evaluasi talenta merupakan proses sistematis yang harus dilakukan secara berurutan. Yang pertama, ini ada menentukan tujuan organisasi dan kebutuhan talenta. Organisasi menetapkan standar kompetensi, kriteria kinerja, dan talenta ideal yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan strategi bisnis. Yang kedua, itu menyusun indikator kinerja dan kompetensi. Agar evaluasi terarah, setiap jabatan itu harus memiliki indikator kinerja nih dan kompetensi yang jelas untuk sebagai bahan dasar evaluasi. Yang ketiga, menentukan metode dan alat evaluasi. Alat yang digunakan itu berdasarkan tujuan. Misalnya, menggunakan KPI, Assessment Center, Psychotest, atau 360 degree feedback. Yang dimana pemilihan alat ini juga dilakukan berdasarkan tujuan dan juga kebutuhan organisasi. Kemudian yang keempat, mengumpulkan data kinerja dan potensi karyawan. Data ini dikumpulkan secara objektif melalui laporan kinerja, observasi, hasil tes, dan juga umpan balik. Sebelum masuk pada tantangan evaluasi talenta, dalam dunia profesional banyak juga manfaat bagi perusahaan besar seperti bank, perusahaan energi, hingga industri teknologi yang menggunakan evaluasi talenta ini sebagai elemen penting dalam strategi SDM mereka. Salah satunya misalnya, dalam proses seleksi calon manajer, perusahaan mungkin menggunakan assessment center yang terdiri dari simulasi rapat, studi kasus bisnis, role play, dan latihan presentasi. Semua itu dirancang untuk menggambarkan kemampuan kepemimpinan seseorang secara nyata. Nah, walaupun sangat bermanfaat, evaluasi talenta memiliki beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar dalam evaluasi talenta adalah adanya bias penilaian yang membuat hasil evaluasi menjadi kurang objektif. Misalnya, penilai lebih menyukai individu tertentu. Selain itu, tidak semua organisasi memiliki alat ukur yang memadai nih untuk mengevaluasi potensi dan juga kompetensi karyawan. Karena dengan adanya ini, membuat evaluasi hanya berdasarkan opini. Evaluasi juga sering tidak dilakukan secara konsisten,
sehingga data yang digunakan kurang lengkap atau bahkan sudah tidak relevan dengan kondisi terbaru. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi penting. Untuk mengatasi bias, perusahaan perlu memberikan pelatihan kepada para asesor agar mampu menilai lebih objektif dan juga profesional. Penggunaan alat ukur standar seperti tes kompetensi, KPI, atau 360 degree feedback juga dapat meningkatkan akurasi penilaian. Organisasi juga perlu mengkombinasikan beberapa metode evaluasi agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai talenta. Pendekatan advance-based HR harus diterapkan supaya setiap keputusan terkait talenta didasarkan pada data, bukan intuisi atau opini semata. Dengan strategi ini, evaluasi talenta akan memberikan hasil yang akurat, adil dan bermanfaat. Baik, sebagai penutup, evaluasi talenta adalah proses yang sangat penting dalam organisasi untuk memastikan perusahaan mampu menemukan, mengembangkan, dan mempertahankan individu terbaik yang dapat membawa organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya. Proses evaluasi yang sistematis, objektif, dan juga berkelanjutan mampu membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat mengenai promosi, suksesi, dan strategi pengembangan karyawan. Nah, dengan melakukan evaluasi yang tepat, organisasi dapat membangun SDM yang unggul, berdaya saing tinggi, dan siap menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Baik, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga materi ini memberikan wawasan baru mengenai evaluasi talenta dan pentingnya proses ini dalam membangun organisasi yang unggul. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.